Shalom Bapak Ibu. Shalom. Semuanya salam. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita masih boleh beribadah sampai saat ini. Bapak Ibu, sekalipun kita berada di rumah kita masing-masing. Tapi saya percaya bahwa itu tidak akan mengurangi rasa sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya rindu jemaat Tuhan hari ini kita boleh menikmati Tuhan. Kita boleh datang kepadanya, mengekspresikan diri kita bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan, membawa seluruh hidup kami, membawa jiwa kami. Bila seluruh nafas kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Sekalipun badai menggoncang kami, iman kami tetap teguh di dalam-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau Tuhan Raja kami, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bawa syukur kami. Kami bawa hati kami. Melimpah ucapan syukur. Oh Jesus, we worship you. We worship you. Puji nama-Mu ya Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati kami mau datang kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini, melingkupi setiap kami, menaungi setiap kami ya Tuhan. Kami bawa sembah kami. Aku milik-Mu Tuhan. Dan kami berserah penuh di dalam tangan-Mu. Aku milik-Mu. Ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku. Seluruh hidupku. Kau genggam dalam tangan-Mu. Ini hati kami Tuhan. Ini hatiku. Amin. Hanya untukmu. Katakan ini jiwaku. Ini jiwaku. Hanya bagimu Tuhan, Kau Allahku, Bapa dan Rajaku. Tahan diri setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbah-Mu. Tahan diri setiap nafasku, ku kan mengikuti-Mu selamanya. Amin. Aku milik-Mu. Ku berserah. Amin. Seluruh hidup kami. Seluruh hidupku. Kau genggam dalam tangan-Mu.
atas mezbamu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikut. Tuhan kau Allahku, Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbamu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Kami sembah kau Tuhan, seluruh nafas kami Tuhan memujimu Tuhan. Oh, Engkau Raja di atas segala raja, Engkau Tuhan. Kami sembah kau Tuhan, kami sembah kau Raja. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami sepenuhnya jadi milik-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menikmati Engkau Tuhan, kami menikmati Engkau pada pagi hari ini. Kami terus menaikkan syukur kami Tuhan, kami terus menaikkan sembah kami, sebab Kau yang layak disembah, sebab Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Yesus, hanya Kau saja yang kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau setia bagi kami. Dan satu hal Tuhan Yesus yang kami percaya, setiap orang yang benar-benar mengenal Tuhan, dia tidak akan pernah khawatir akan hidupnya. Sebab Tuhan memelihara hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menikmati Engkau ya Tuhan. Thank you Jesus. Jesus. Terima kasih. Sebab hanya orang yang percaya yang dapat mengalami mujizat. Dan kami mengakui saat ini Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu sepenuhnya Tuhan. Kami berserah penuh di tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang mengatur hidup kami. Kami mengikuti panggilan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sampai seumur hidup kami ya Tuhan, kami tidak akan pernah Tuhan berhenti. Dan kami tidak pernah menyesali Tuhan menemukan Engkau sebagai sahabat kami. Terima kasih Yesus. Sama-sama katakan, Tuhan Engkau Allah kami. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbah-Mu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikuti-Mu.
you Jesus. Come on. Sama-sama katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. katakan tiada lelah, Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. katakan bersama, Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanda yang berluar, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanda yang berluar, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. kita sama-sama katakan dari awal saudara. Yes. Come on, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sama-sama katakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Yes, kami terus memuji nama Tuhan sebab Dia kekuatan kami. Come on. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. takkan pernah goyah,
depanku, rintangan menghalang langkahku. Ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti. Sama-sama katakan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah. Lagi katakan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Lagi katakan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu. Amin Tuhan. Engkau perlindungan bagi kami. Lagi katakan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Yes. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita sama-sama datang sama Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengisi setiap kami hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan Yesus bekerja atas kami. Engkau berkati hati kami, pemikiran kami. Dan setiap firman-Mu Tuhan Yesus yang boleh kami dengar itu dapat menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Yesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sama-sama kita katakan dari awal. Bapa, Engkau mengenal setiap kami. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak
tetap memilihku. Akan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kami mengikuti panggilanmu, kami mengikuti, kami tetap setia, kami
sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, Tuhan setia sampai akhir hidupku. Pada pagi hari ini kami ingin menyambut firman-Mu ya Tuhan. Kami sangat rindu firman-Mu hari ini meneguhkan kami kembali, mengingatkan kami kembali akan kasih setia-Mu. Dan bawalah kami umat-Mu untuk kami tetap setia di dalam segala sesuatu, di dalam kami menjalani hidup ini. Terlebih kami setia kepada janji kebenaran-Mu dan setia kepada-Mu saja. Kami mau sambut firman Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom, salam dari kami semuanya, para pelayan, untuk kita semua yang hari ini beribadah di rumah masing-masing. Tentunya sukacita Tuhan akan tetap mengalir pada kita semuanya. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Haleluya. Dalam kita menghadapi pandemik virus corona yang hari ini masih sedikit banyaknya mengganggu, terutama juga di dalam aktivitas kita beribadah. Tetapi saya percaya tidak ada satupun yang sanggup atau yang mampu sebenarnya memisahkan kita dari kasih kita, kesetiaan kita kepada Allah kita yang heran, kepada Yesus kita yang luar biasa. Amin, saudara-saudaraku. Pada pagi ini saya ingin menyampaikan bagaimana kita sebagai pengikut Yesus. Dalam bulan-bulan ini kita masih banyak berbicara tentang pengikut Yesus, bagaimana kita mengikuti Dia. Dan salah satu yang penting sekali dalam kita mengikut Tuhan, ada satu sifat, ada satu tabiat begitu ya, yang harusnya kita miliki dalam diri kita, yaitu adalah setia. Hari ini kita akan berbicara tentang kesetiaan itu, tentang setia di dalam kita mengikut Tuhan. Sebagai umat Tuhan memang akan ada tantangan, akan ada masalah, seperti saya sudah sampaikan pada minggu-minggu yang lalu. Ada persoalan selalu, ada pergumulan-pergumulan hidup di dalam kita mengerjakan banyak hal. Tetapi hendaklah kita tetap setia di dalam semuanya apa yang kita hari-hari ini yakini, bahwa Tuhan itu tetap akan menuntun, menolong, memelihara kita. Kalau kita melihat beberapa kebenaran firman, maka kita bisa belajar beberapa hal dari ayat-ayat firman yang akan kita baca pada hari ini, yang coba kita renungkan pada hari ini. Saudara-saudara, kalau kita melihat dulu ya, mari kita buka sama-sama firman Tuhan. Kita melihat kebenaran firman Allah dalam kitab Amsal, pasal yang ketiga, ayat yang ketiga dan 4, dikatakan di sana, saudara-saudara, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Jadi dikalungkan pada leher, lalu tuliskan pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Saudara-saudaraku, jangan kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Wow. Saudara-saudaraku, jangan sampai kita tidak setia, itu maksudnya. Jangan sampai tidak ada kasih di dalam diri kita. Jadi harus kita ikat itu dalam leher, pada leher kita, dan dituliskan di dalam loh hati kita. Artinya kita ingat pada kita hari ini, kita senantiasa membawa itu kepada diri kita. Jadi kalau orang biasanya kalung itu, orang kalau kalung itu selalu emas. Kalau ibu-ibu itu ada kalungnya, itu ada emas.
Wah, itu luar biasa, berharga sekali. Tetapi terlebih lagi sebenarnya kasih dan setia itu yang harus kita kalungkan. Artinya kita jadikan itu yang sangat berharga bagi hidup kita. Jangan sampai kita kehilangan kesetiaan dalam diri kita. Kata setia sendiri, saudara-saudaraku, kalau kita membuka kamus bahasa Indonesia, setia itu berbicara artinya itu bagaimana berpegang teguh, tetap teguh hatinya, berpegang teguh. Itu arti setia, berpegang teguh pada pendiriannya, janji. Jadi orang itu kalau bicara setia berarti dia sebenarnya berpegang teguh pada pendiriannya, pada apa yang dia yakini. Itu setia. Jadi kalau orang misalnya menikah, misalnya saudara-saudara, kemudian dia menikah, lalu dia sudah mengikrarkan janji nikahnya di hadapan Tuhan dan seluruh jemaat, maka kata setia dia itu artinya apapun yang terjadi dia tetap teguh pada pendiriannya, janjinya itu bahwa pasangannya itu adalah teman dia, pewaris tahta kasih karunia. Nah, itu bagi yang perempuan itu saudara-saudara. Jadi wanita itu menjadi temannya, menjadi hidupnya, teman hidupnya terus sampai maut memisahkan. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita melihat arti dari setia itu dari kamus bahasa Indonesia itu sebenarnya sedang menyatakan bahwa kita harus punya pendirian, kita harus punya sikap dalam diri kita. Pendirian kita teguh. Jadi kalau kita setia pada Yesus berarti pendirian kita harus teguh. Bahwa Yesuslah yang menjadi andalan saya, Yesuslah yang menjadi pegangan dalam hidup saya. Kalau dalam bahasa Inggris kata setia itu dituliskan sebagai faithful. Faithful, ada kata faith di situ saudara. Ada kata faith itu iman. Itulah apa? Ya keyakinannya. Jadi memang kalau orang yang setia itu karena dia memegang teguh keyakinan itu. Sehingga dia melakukan terus menerus, dia tetap mengerjakan hal itu. Karena dia punya pendirian, karena dia punya keteguhan hati. Nah, anak-anak Tuhan sebagai kita pengikut Tuhan harus punya itu, keteguhan hati itu. Harus punya sebuah pegangan, pendiriannya itu harus tetap kokoh. Walaupun masalah datang, walaupun virus-virus berdatangan, walaupun sakit penyakit melanda, maka sebenarnya dia harus tetap teguh. Dan jangan lupa saudara-saudaraku, Tuhan kita sangat tertarik dengan orang-orang yang setia. Wow, ini dia saudara-saudaraku. Mengapa? Karena salah satu sifatnya Tuhan adalah setia. Jadi kalau Tuhan lihat ada yang setia dalam menjalani hidup ini, maka Tuhan itu tertarik dengan dia. Tertarik dengan setiap kita yang teguh pendiriannya kepada dia. Dia tertarik. Kalau kita baca dulu satu ayat Amsal 2 ayat 7 sampai 8 misalnya ya. Ayat 2 pasal 2 ayat 7 sampai 8. Ia menyediakan pertolongan bagi orang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Jadi sebenarnya kita tidak perlu stres, kita tidak perlu capek sekali untuk kita mendapatkan pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Yang dibutuhkan di situ kita jujurlah hidup ini. Jangan kita melakukan cela. Itu artinya jangan keluar dari jalan-jalan Tuhan. Dan kita setia, dipelihara Tuhan jalan-jalan kita saudara-saudaraku. Dipelihara Tuhan artinya Tuhan akan tunjukkan ini jalan yang harus kau ambil. Jadi setia itu penting sekali dan Tuhan tertarik. Jadi kalau Tuhan lihat orang yang setia, maka dia akan tunjukkan jalannya. Dia akan pelihara saudara dan saya. Walaupun ada masalah, walaupun ada sakit penyakit, Anda akan dituntun Tuhan. Ini yang harus kau lakukan. Jalannya ini anakku, begitu.
Nah, banyak orang yang yang suka sekali saya lihat itu begini. Berdoa tuh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya betul sih. Sekali lagi dalam nama Yesus berkuasa itu tidak ada lagi bantahannya. Tapi persoalannya seperti saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa ada bagian kita, ada harus tanggung jawab kita di dalam kita menjalani hidup. Jadi tidak boleh saudara dan saya itu hanya berdoa terus menghilangkan tanggung jawab kita. Jadi menghilangkan semuanya apa yang kita harusnya kerjakan. Jadi ada satu tanggung jawab kita di dalam menjalani hidup, itu adalah hendaklah kita jadi orang yang setia. Nah, kalau kita kembali kepada Amsal 3 ayat 3 dan 4, dikatakan di situ kita juga kalau kita kasih dan setia, kita taruh menjadi hal yang berharga dalam diri kita, dituliskan pada loh hati kita, maka kita akan memperoleh kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Jadi ada penghargaan Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi ada dalam pandangan Allah, ada kita memperoleh penghargaan itu. Kita mau mendapatkan penghargaan dari manusia, kita ingin mendapatkan kasih dan penghargaan dari setiap orang, dari orang banyak, dari orang lain. Hendaklah kita tidak meninggalkan kasih dan setia. Jadi sekali lagi, kalau Anda dan saya ingin dihargai orang, ingin dihargai manusia, dihargai oleh Tuhan Allah kita dalam pandangannya, maka setia menjadi sebuah harga mati yang harus kita canangkan, kita lakukan terus, saudara-saudaraku. Nah, kemudian kalau kita belajar dari orang-orang yang misalnya tidak setia, misalnya ya, yang tidak setia. Nah, kalau kita belajar dari orang Israel, kita akan melihat beberapa hal penting, misalnya tentang orang Israel saja. Itu kita akan menjadi kaget. Karena sebenarnya orang Israel ini pilihan Tuhan. Orang yang diberi karunia yang luar biasa. Dilepaskan Tuhan, dibebaskan Tuhan, keluar dari Mesir, dari perbudakan. Tetapi saudara-saudaraku, apa yang terjadi dengan orang Israel? Kita melihat satu kebenaran lagi. Ibrani pasal 8 ayat yang ke-9. Ibrani 8 ayat yang ke-9. Yang ke-8 dulu, saya baca yang ke-8 dan 9. Sebab ia menegur mereka, menegur bangsa Israel ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Jadi Tuhan akan buat sebuah perjanjian yang baru nantinya. Kenapa Tuhan sampai harus membuat sebuah perjanjian yang baru? Ayat 9-nya. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka itu di dalam orang Israel sangat mengagumi Abraham, mengagumi sekali Musa sebagai orang yang memimpin mereka. Nah, kalau kita lihat lagi, kita lanjutkan, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku. Dan aku menolak mereka, demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, ternyata perjanjian yang Tuhan sudah buat dari nenek moyang mereka, perjanjian yang dibuat kepada orang Israel di Gunung Sinai, membawa mereka keluar dari Mesir, itu mereka sudah langgar. Mereka tidak setia pada perjanjian itu. Sehingga Tuhan membuat perjanjian yang baru, itu nanti di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi apa akibatnya? Tuhan menolak mereka. Jadi memang saudara-saudaraku, yang tidak setia itu, ya dia akan tertolak. Dia akan terbuang sendiri.
Saudara-saudaraku, Tuhan tidak pernah bisa sebenarnya memakai orang, menjadikan orang atau memberikan jalan-jalan yang harus ditempuhnya kepada orang yang tidak setia. Ya itu memang saudara-saudaraku. Makanya tadi saya katakan tanggung jawab kita ada. Kita berdoa pun, tapi kita nggak setia di dalam apa yang harusnya menjadi bagian kita, itu akan menyulitkan kita memperoleh banyak hal, pertolongankah, jalan-jalan yang harus ditempuhkah, kita akan bingung saudara-saudaraku. Jadi sekali lagi kita penting sekali menaruh dalam diri kita hari ini adalah setia sampai kita akhirnya. Kalau kita membaca Amsal 19 ayat 22, ya, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Jadi sifat diinginkan pada seseorang kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Wah, berarti orang yang tidak setia kecenderungannya pasti suka berbohong. Ya mereka itu tidak setia, sukanya ya melanggar, berbohong. Perkataan-perkataannya itu suka sekali menipu. Berbohong itu apa yang disampaikan tidak sama dengan apa yang dilakukan. Atau apa yang disampaikan tidak sama dengan apa yang dalam hati. Dan memang kalau bicara integritas misalnya, salah satu orang yang berintegritas dia orang yang setia. Dan kalau saya mau katakan integritas itu sebenarnya orang yang apa yang dikatakannya sangat sama dengan apa yang dilakukannya, apa yang dikerjakannya. Itu orang berintegritas saudara-saudara. Jadi penting sekali Anda selalu coba lihat diri kita ya. Coba lihat diri kita dan evaluasi, cek diri kita. Apakah kita itu orang yang setia atau tidak. Karena sifat yang diinginkan itu adalah setia. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, kalau kita bekerja pada sebuah instansi, pada sebuah tempat, apa saja itu, baik yang swasta ataupun yang pegawai negeri, pasti diperlukan itu selalu sifat seseorang itu yang diperlukan adalah kesetiaannya. Dalam rumah tangga apalagi saudara-saudaraku, itu sangat penting. Amsal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati. Amsal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tapi orang yang setia siapakah menemukannya? Wah ini saudara-saudaraku, baik hati ya banyak orang ya, aku sih baik, baiknya aku. Tapi jangan lupa orang yang setia itu dicari sungguh-sungguh saudara. Kalau begitu orang baik bisa banyak, tapi orang yang setia ya semakin sedikit. Semakin sedikit saudara-saudaraku. Kalau orang Israel itu ketidaksetiaannya itu sangatlah kental sekali. Ketika kita membaca kisah mereka itu, mereka melakukan pelanggaran. Ada 5 dosa yang mereka lakukan. Ada 5 dosa yang mereka selalu saja itu menjadi momok betul-betul. Sehingga membuat mereka tidak bisa lagi saudaraku masuk ke dalam tanah Kanaan. Apa itu? Kalau kita baca 1 Korintus 10 ayat 6 sampai 10, 1 Korintus 10 ayat 6 sampai 10 itu kita baca pelan-pelan ada 5. Yang pertama menginginkan hal yang jahat, penyembahan berhala, percabulan, mencobai Tuhan, dan yang kelima ini parah betul, bersungut-sungut. Jadi ada 5 dosa besar. 5 dosa yang membuat orang Israel tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Nah saudara-saudaraku, kita cek lagi dari 5 itu. Kita evaluasi diri kita, yang mana saudara-saudaraku yang akhirnya menunjukkan dari 5 itu sebenarnya kita orang yang kurang setia atau tidak setia. Nah saudara-saudara, kalau begitu saya mau akhiri. Saudara-saudara, kalau begitu apa yang harus kita lakukan dalam kesetiaan kita? Kitab Wahyu, saya rindu kita melihatnya. Kitab Wahyu pasal 17 ayat yang ke-14 dikatakan begini.
Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Wow, mereka katanya bersama-sama dengan dia juga akan menang. Berarti Anda akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Amin. Jadi ada yang terpanggil, lalu terpilih, lalu setia. Jadi perlu dipanggil, dipilih, lalu setia. Dan Anda dan saya harus menjadi orang-orang yang setia sampai akhirnya. Amin saudara-saudara. Ya, amin. Kita harus setia sampai akhirnya. Ayat yang terakhir saya buka untuk kita semua. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Dikatakan demikian. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Wah, jangan takut terhadap sesuatu yang harus kau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. Amin. Jadi saudara dan saya, setia kita sampai mati, Tuhan Allah kita akan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Saudara-saudaraku, marilah kita semua pada hari ini. Saya rindu sekali semua kita yang hari ini mengikuti ibadah online ini, yang mengikuti bersama-sama pemberitaan firman Tuhan ini. Semua kita sebagai pengikut Yesus yang harusnya setia sampai kita mati. Tuhan menyertai kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memimpin, memelihara jalan-jalan kita, menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Dia akan memimpin, membimbing, menuntun, memberkati, dan selanjutnya apa saja yang terbaik dalam kerajaan sorga, Tuhan akan memberikannya kepada kita. Jadi setialah saudara dan saya, berpegang teguh Anda kepada kepercayaan Anda, keyakinan Anda dalam Yesus, bahwa Yesuslah yang satu-satunya, hanya Dia sajalah yang menjadi andalan saudara dan saya. Ingat, kalau virus corona datang, jangan Anda sampai kehilangan fokus. Maaf saudara-saudara, ada berapa banyak orang ketika virus itu mulai merebak dan mulai ketakutan. Fokusnya kepada apa? Fokusnya kepada virus itu. Fokus Anda jangan kepada virus corona. Ada banyak orang karena fokusnya kepada virus corona, akhirnya paranoid betul, parno betul. Ketakutan saja kerjanya. Keluar rumah pun udah ketakutan. Saudara-saudaraku, ingat, bagaimana bisa orang yang katanya di dalam Tuhan tapi penuh dengan ketakutan? Jawabannya, kemungkinan besar bahwa pendiriannya tidak teguh. Faithnya, imannya, keyakinannya itu tidak teguh. Anda harus ganti fokus Anda. Jangan fokus kepada virus coronanya, fokus Anda tetap kepada Yesusnya. Kita selalu melihat di televisi, suka kita melihat sekian puluh ribu sudah terinfeksi. Sekian puluh ribu itu begini di sini semua dicantumkan. Dan akhirnya kita menjadi ketakutan. Saya mau beritahu pada saudara, tanpa mengurangi rasa duka kita kepada teman-teman, saudara-saudara kita, para medis, perawat, dokter yang sudah harus meninggalkan kita semua karena mereka berada di garis depan menolong. Ingat saudara-saudara, kita harus tetap fokus kepada Yesus Tuhan kita. Walaupun saya yakin dan percaya, walaupun apapun nanti keadaannya, Anda jangan pernah kehilangan fokus kepada Yesus kita. Itulah pengikut Yesus yang setia, yang tetap berpendirian teguh bahwa Tuhan
akan senantiasa menuntun Anda, menolong Anda, menjagai Anda dan saya. Waspada harus, Anda harus mengikuti protokol kesehatan dengan ketat. Anda harus berjalan keluar menggunakan masker, itu ya. Harus, sekali lagi saya katakan jangan cuma berdoa, lalu Anda menghilangkan tanggung jawab Anda. Jangan, ingat. Berdoa dalam nama Yesus bukan berarti Anda menghilangkan semua tanggung jawab Anda. Jangan coba-coba saudara-saudaraku. Saya khawatir kalau Anda lakukan itu, Anda berdoa lalu Anda bilang petantang-petenteng, dalam nama Yesus semua yang gak ada itu dalam Yesus. Jangan-jangan Anda mencobai Tuhan. Anda harus waspada di situ. Kita bisa tumbang saudara-saudara. Itu sebabnya hari ini orang yang setia, saya yakin juga dia akan melakukan, mengerjakan semuanya dengan penuh tanggung jawab juga bagi dirinya. Akhirnya, mari semua kita akhiri beritaan firman Tuhan hari ini dengan satu pengharapan besar. Semua kita yang hari ini hadir, semua kita yang mengikuti ini, jadilah kita jadi orang yang setia. Dan Tuhan akan menyertai, memberkati, menuntun dan menolong kita. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang akan turun tangan menuntun Anda. Dia sangat tertarik dengan orang-orang yang setia. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan dan mari kita serahkan hidup kita kepada Dia saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu pada hari ini. Bahwa Engkau sajalah yang kami fokuskan dalam hidup kami. Engkau saja yang menjadi fokus kami. Engkau saja yang hari-hari ini menjadi tempat, menjadi sandaran di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami menjadi pengikut-Mu yang setia. Di dalam segenap apa yang kami kerjakan, dalam segenap rumah-Mu, kami menjadi pengikut-Mu yang sungguh-sungguh memegang teguh pendirian, memegang teguh janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita menyembah Dia sejenak. Innaramaya shandaralamu, Indaralama shandaralanamu, Yaralamu yaralamu yaralamu, Naralamu Maya sandaralamu, Maramaya sandere, Shinnamalama takarana manamu, Yaralamu yaralane, Kuryalama sandaralana makaya marana maya masandore, alamaya sandere, Hindaralamu yaralamu yaralamu, Yaralamu yaralama yama sandere, Kuryama takaya maya sandere, Kuryamara sandara, haleluya. Haleluya. Yere barabaya sandore, Hindaralamu erarae, Yesusku, kami datang hari ini bersyukur. Yesusku, Kaulah yang menjadi sandaran kami.
Yesusku, Kaulah yang menjadi pegangan dalam hidup kami. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Tuhanku. mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu ku tujukan kepada Dia, tujukan kepada Dia saja. Haleluya, Kau saja Tuhan. Haleluya, Kau saja, Kau saja Tuhan. Ku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sama-sama kita lagi katakan, Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Yesus Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya, di atas segalanya, di atas segalanya. Mari kita beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Kami punya fokus kami hanya kepadamu saja. Dalam kami menjalani hidup, kami mau tetap setia di dalam semuanya yang kami kerjakan. Iman kami tetap teguh kepadamu saja. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, kita akan memberi. Saya serahkan kepada pempujian. Baik Bapak Ibu, saya percaya kita dapat diberkati oleh firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik sama Tuhan sambil mengangkat pujian Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sama-sama katakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin, amin. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita dan satu hal pengumuman penting bagi kita pada hari ini. Yang pertama yang paling harus kita ingat sama-sama dan kita cermati perhatikan. Satu, tetaplah Anda kemanapun Anda pergi, ikutilah protokoler kesehatan. Dan jangan lupa Anda harus menjaga tubuh Anda, makanan yang bergizi supaya imunitas Anda akan tetap terjaga dengan baik. Dan yang kedua saudara-saudaraku, bahwa kita akan kembali beribadah. Seluruh jemaat Tuhan di Gereja Kristen Bayetani Growing and Impacting Community akan kembali beribadah di dalam gereja bersama-sama kita semua pada tanggal 20 September. Kita akan beribadah bersama-sama minggu depan, kita akan bersama-sama dan saya harapkan semua kita bisa berkumpul kembali beribadah dengan mengikuti protokoler kesehatan. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai kita ketemu minggu depan, bersama-sama kita kembali beribadah. Tuhan memberkati. Dan kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur tetap selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selamanya, selamanya, selama-lamanya. Mari kita datang kepada Dia. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk ibadah kami sudah selesai pada hari ini. Dan kami tak lupa berdoa, biarlah Tuhan saja yang tetap menjaga, menyertai, melindungi kami, seluruh bangsa kami hari ini. Dan biarlah apa yang sedang dialami oleh bangsa ini dan seluruh dunia hari-hari ini, kami rindukan kami sebagai pengikut-pengikut Yesus yang sejati. Kami mau menjadi orang-orang yang benar-benar tetap setia di dalam hidup kami. Berkati bangsa kami hari ini dan berkati presiden kami, wakil presiden, seluruh jajaran menteri yang hari ini bekerja
dalam melakukan banyak tugas-tugasnya. Berkati mereka dengan kekuatan, hikmat, kesehatan yang prima. Kami doa juga hari ini untuk kami yang di pulau ini, kami yang ada di kota ini. Engkau tetap memberkati, menjagai kami selalu. Kami minta seluruh umat Tuhan tetap ada di dalam penjagaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami minggu depan beribadah bersama-sama kembali. Tuhan mengingatkan kami semuanya dan kami ingin rindu ibadah kami penuh dengan sukacita dan Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, dan kami akan akhiri ibadah kami dan kami akhiri dengan kami mengangkat kedua belah tangan kami menerima berkat daripada-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan yang luar biasa, biarlah kiranya Engkau senantiasa setia di dalam Tuhan. Bekerjalah Engkau melakukan banyak hal dengan kesetiaan-Mu kepada Yesus Tuhan. Yang jadi fokus perhatianmu senantiasa. Biarlah berkat berlimpah itu turun atasmu, diberkati adonan tangan pekerjaanmu dalam seisi rumahmu, dan engkau akan dinyatakan berbahagia oleh karena Tuhan Yesus senantiasa bersama dengan engkau dalam cinta kasih-Nya, dalam pemeliharaannya, di dalam penyertaan rohnya jugalah yang akan selalu kau terima dan kau nikmati dari hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya bersama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, sampai ketemu minggu depan. Haleluya. Salam sehat kita semuanya, Tuhan berkati.